Recording in progress. Selamat pagi. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai metode pembobotan dalam pemeringkatan hasil verifikasi usulan bantuan PSU di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa 4, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR. Mengapa saya menyampaikan materi ini? Yaitu bagi informasi kami di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa 4, terutama Direktorat Jenderal Perumahan, salah satu kegiatannya adalah terkait dengan uh, bantuan pembangunan PSU, prasarana, sarana, dan utilitas umum, di mana bantuan ini diberikan kepada uh, developer atau pelaku pembangunan yang membangun rumah umum atau rumah subsidi. Nah, jadi biasanya bantuan ini berupa jalan lingkungan ya, tapi ada juga bantuan yang lain, tapi secara umum kami di Jawa 4 atau di Jawa Timur dan Bali juga bantuannya kebanyakan berupa jalan lingkungan. Nah, bantuan ini dapat diberikan kepada para eh, pengusul dari pelaku pembangunan atau pengembang perumahan MBR atau perumahan umum. Mekanismenya yaitu eh, pengembang yang akan mengusulkan bantuan PSU ini mengajukan usulan melalui aplikasi yang bernama SIBARU, Sistem Informasi Bantuan Perumahan. Kemudian nanti usulan tersebut akan dilakukan verifikasi, baik itu kesesuaian terhadap persyaratan administrasi ataupun eh, kesesuaian terhadap persyaratan teknis. Nah, hanya saja yang menjadi permasalahan adalah jumlah pengusul bantuan itu biasanya cukup banyak, terutama di Provinsi Jawa Timur ya, kalau di wilayah kami jumlahnya cukup banyak, sementara kuota itu biasanya terbatas. Nah, sementara pada dari masing-masing usulan setelah kita verifikasi, mungkin eh, kondisinya cukup banyak yang sama gitu ya. Jadi memenuhi persyaratan teknis juga, administrasi juga terpenuhi, mungkin ada satu dua yang kurang. Nah, sekarang bagaimana cara kita memilih untuk menyesuaikan dengan alokasi bantuan? Contoh misalkan yang pengusul bantuan ada 10, kemudian totalnya misalkan 1.000 unit rumah ya, karena Pak bantuan ini satuannya dalam berupa unit rumah. Sementara alokasi yang bisa disalurkan adalah 500. Sehingga kita di sini mengalami kendala bagaimana memilih pengusul atau pelaku pembangunan yang bisa diterima usulannya, yang memenuhi alokasi ini. Sehingga kami berdiskusi dengan tim di balai, kita coba susun pembobotan. Seperti apa contohnya? Mungkin saya share ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita mencoba untuk membuat pemeringkatan atau menyusun peringkat dari pengusul-pengusul yang sudah mengajukan dan sudah dilakukan verifikasi administrasi dan juga teknis. Nah, kriteria apa saja yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembobotan? Nah, kami tentu saja mengacu berdasarkan ketentuan ya. Jadi pasti terkait dengan persyaratan administrasi dan teknis itu sudah masuk. Contoh yang pertama terkait dengan persyaratan administrasi, kita nanti bobotkan dari yang pengusul ini apakah semuanya sudah lengkap atau tidak, atau mungkin dokumennya ada namun belum dilegalisir, nah, itu nilainya berbeda. Kemudian apabila ternyata dari eh, keseluruhan persyaratan administrasi ternyata masih ada kurang satu dokumen, misalkan seperti itu. Nah, ini beberapa kriteria yang bisa kita eh, apa namanya
buat untuk pembobotan sehingga nanti dari masing-masing eh, bisa kita lihat nilainya. Nah, kebanyakan kalau eh, persyaratan administrasinya sudah memenuhi kan tentu saja lengkap semua sehingga nilainya sama ya. Nah, karena kebanyakan sama, bagaimana kita menentukan peringkat lagi? Kita lanjut kepada persyaratan teknis. Persyaratan teknis ya. Nah, yang pertama kita lihat kita bisa memilah usulan dari jumlah unit yang memenuhi syarat. Misalkan dari ada penyedia atau pelaku pembangunan yang mengusulkan lebih dari 100 unit atau di bawah antara 50 sampai dengan 100 unit karena persyarat usulan bantuan PSU ini minimal 50 unit itu sudah terbangun. Nah, sehingga kita bisa memilah apakah untuk yang usulannya lebih banyak kita prioritaskan dibandingkan usulan yang lebih sedikit. Kemudian juga persyaratan teknis yang lain terkait dengan ketersediaan teknis penunjang ya seperti jaringan listrik, air dan drainase ini. Kalau yang teknis lain tentu saja sudah memenuhi karena kalau tidak pasti mereka usulannya akan tereliminasi. Nah, tapi usulan yang sudah memenuhi ini ada penunjang terkait dengan jaringan listrik, air dan drainase. Apakah tersedia lengkap atau mungkin saluran drainasenya masih dalam progres misalkan. Dalam progres itu kan bisa sudah setengahnya mungkin atau setengah lebih gitu ya sudah terbangun atau masih baru digali dan sebagainya dengan harapan pada saat usulannya diterima pembangunan jalannya dimulai itu drainasenya sudah terbangun gitu. Nah, ini kita bisa lakukan pemilahan lagi, penilaian lagi ya sehingga akan ada perbedaan di sini dari masing-masing pengusul. Nah, jika ternyata di sini juga nilainya agak kurang lebih sama antar penyedia, kita ambil kriteria yang lain. Contohnya, apakah dia pernah menerima bantuan atau tidak. Kriteria ini kita pertimbangkan, jangan sampai yang menerima bantuan itu aja. Sehingga kita prioritaskan yang belum pernah menerima bantuan, agar terjadi pemerataan. Jadi apabila memang memenuhi syarat, administrasi dan teknis, tapi dia belum pernah sama sekali, itu kita berikan nilai lebih. Nah, harapan kita kan terjadi pemerataan, tidak yang itu saja yang memperoleh bantuan. Kemudian evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini apa namanya terkait dengan penyedia jasa yang pernah melakukan atau pengembang yang pernah melakukan pekerjaan tersebut. Apakah menurut PPK di tahun-tahun sebelumnya pengembang tersebut memiliki kinerja yang baik atau tidak? Apakah dia tepat waktu? Apakah dia kualitasnya baik, apakah administrasinya sesuai dan sebagainya. Gitu. Ini berdasarkan penilaian PPK. Kemudian terkait dengan kepemilikan SBU itu adalah mempermudah kita. Jadi kenapa ini dimasukkan sebagai salah satu kriteria adalah bahwa SBU itu bukan sebagai persyaratan utama, namun apabila si pengembang itu memiliki SBU untuk konstruksi jalan, itu akan memudahkan karena pengembang tersebut yang akan melaksanakan secara langsung. Sehingga tanggung jawab dari pengembang tersebut, pengembang tersebut akan lebih bertanggung jawab terhadap kerjaannya dibandingkan apabila dia tidak memiliki SBU sehingga harus bekerja sama dengan penyedia jasa yang lain. Nah, mungkin kira-kira seperti dari sana nanti kita akan total nilai dan bisa lakukan rankingan ya, mana nilai yang lebih tinggi dan tidak. Nah, ini merupakan salah satu metode yang inovasi yang kita kembangkan untuk mengatasi permasalahan tadi. Jangan sampai nanti pada saat kuota itu tidak sesuai dengan jumlah usulan, maka yang pengusul ini protes kenapa mempertanyakan mengapa usulannya tidak memperoleh bantuan atau tidak diterima sehingga kita punya alasan teknis yang bisa dikemukakan. Ini metode ini masih terbuka sekali untuk dilakukan penyesuaian ya apakah penambahan kriteria dan sebagainya, tapi tentu saja kriteria ini mempertimbangkan persyaratan-persyaratan yang memang di secara aturan memang diminta begitu ya. Oke, baik. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan pada video kali ini.
Mudah-mudahan dapat bermanfaat sebagai salah satu alternatif dalam kita melaksanakan penilaian terhadap usulan bantuan PSU perumahan di Direktorat Jenderal Perumahan. Demikian, terima kasih.